Presiden Joko Widodo memimpin prosesi Kendi Nusantara saat berkunjung ke Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Pengamat politik Ubedillah Badrun melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi. Dia menegaskan, di era modern seperti sekarang ini, kepala negara masih menganut politik klinik. Itu disampaikan menanggapi ritual Kendi Nusantara yang digelar Jokowi bersama 33 kepala daerah di Ibu Kota Negara. Politik klinik yang diyakini Jokowi, lanjut Ubedillah, menunjukkan adanya kemunduran peradaban politik. Ini bertolak belakang rasionalitas masyarakat modern. Ini klinik, dan politik klinik itu menunjukkan suatu kemunduran peradaban politik, kata Ubedillah ketika dikonfirmasi oleh Populis ID pada Senin 14 Maret 2022. Akademisi Universitas Negeri Jakarta yang juga pernah memperkarakan kasus dugaan korupsi yang melibatkan dua putra Jokowi ini menegaskan, ritual Kendi yang digelar Jokowi di lokasi Ibu Kota Negara itu tentu tidak dapat diterima akal sehat banyak orang. Praktek semacam itu dalam terminologi sosiologi budaya dan sosiologi politik bisa dikategorikan sebagai politik klinik. Suatu praktek politik mengimplementasikan kemauan penguasa berdasarkan imajinasi irasionalitasnya yang meyakini semacam adanya mistisme tertentu, tuturnya. Ia menerangkan, politik klinik bertentangan dengan rasionalitas karena politik modern yang menghadirkan pemerintah modern meniscayakan syarat rasionalitas dalam seluruh implementasi kebijakannya. Membawa kendi berisi air dan tanah dari 33 provinsi itu sesuatu yang irasional dan tidak masuk akal, berbahaya jika negara dijalankan dengan politik klinik, pungkasnya. Netizen mengungkit soal Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang dinilai memiliki kepercayaan terhadap klinik atau sihir. Hal ini sebagai tanggapan terhadap kritik terkait prosesi Kendi Nusantara yang dilakukan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan gubernur se-Indonesia. Kendi Nusantara diributkan karena menurut mereka berbau mistik, kata netizen dengan nama akun @panjelajah_id pada Senin 14 Maret 2022. Padahal yang meributkan ini dulunya pada diem-diem baik ketika SBY yang terkenal percaya banget dengan klinik. Sampai ke luar negeri bahkan diberitakan oleh Washington Post, warung sebelah emang lucu-lucu, sambungnya. Bersama cuitannya tersebut, ia membagikan berita berjudul "Kepercayaan SBY pada klinik diungkap di harian The Washington Post". Dilansir dari berita Republika yang diterbitkan pada Kamis 23 Januari 2014 tersebut, SBY disebutkan harian The Washington Post sebagai presiden yang percaya terhadap klinik alias sihir. Artikel ini ditulis oleh Vishal Arora yang mengambil sumber dari buku SBY yang berjudul "Selalu Ada Pilihan". Prolog artikel ini bahkan langsung menyebut SBY mungkin menjadi Presiden Indonesia pertama yang mengakui secara terbuka percaya pada sihir. Arora mengutip cerita SBY dalam bukunya yang menggambarkan pertemuannya dengan ilmu hitam yang mirip dengan film horor di kediamannya. Tiba-tiba, istri saya berteriak, ada sesuatu yang tebal gelap melayang awan di bawah langit-langit, mencoba masuk ke kamar tidurku. Kemudian berdoa untuk meminta pertolongan Allah. Saya menutup pintu kamar saya dan membiarkan pintu di ruangan lain terbuka lebar. Awan bergulir akhirnya keluar dari rumah saya. Demikian tulisan SBY yang dikutip oleh Aurora. Adapun Presiden Jokowi dijadwalkan berkemah di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur mulai Senin 14 Maret 2022 sampai Selasa 15 Maret 2022.
Dilansir dari Kompas, agenda kemah tersebut juga dihadiri oleh sederet pejabat pemerintah pusat dan gubernur dari 34 provinsi se-Indonesia. Sebelum berangkat, para gubernur diminta untuk membawa 1 liter air dan 2 kg tanah dari masing-masing provinsi untuk dimasukkan ke dalam kendi Nusantara. Kemudian, kendi berukuran besar dari tembaga ini akan diletakkan di titik 0 IKN sebagai titik awal pembangunan IKN. Terkait hal itu, Guru Besar Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto, menjawab tuduhan sejumlah pihak yang menilai ritual yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di ibu kota negara adalah ritual syirik. Menurut Prof. Henry Subiakto, proses ritual yang dilakukan Presiden Jokowi adalah doa untuk menyatukan tekad untuk membangun ibu kota negara. Prosesi Kendi Nusantara yang digelar Presiden itu niatnya adalah berdoa dan menyatukan tekad bersama dengan para gubernur seluruh Indonesia untuk berkomitmen membangun IKN, kata Prof. Henry Subiakto dikutip klikanggaran.com dari Twitternya @henrysubiakto pada Selasa 15 Maret 2022. Maka menurut Prof. Henry sebaiknya berbaik sangka karena semua perbuatan itu bergantung pada niatnya. Jadi niat yang baik jangan diinterpretasi dengan pemikiran buruk dan suudzon. Innama a'malu binniyat sebutnya. Prof. Henry juga mengatakan jika seseorang menghakimi sesuatu hanya karena suudzon, maka itu tandanya ia telah berlaku sombong karena telah mengambil apa yang sudah menjadi hak Allah. Menghindari syirik itu baik, tapi menilai orang hanya dari zahir yang tampak lalu menghakimi itu syirik tanpa paham niatnya, itu bukan saja suudzon, tapi sombong dan mengambil hak Allah, mengadili imam, dan niat orang lain. Jika niat prosesi itu berdoa bersama dan menyatukan tekad, apa ya syirik? Terangnya. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama telah kita ikuti prosesi penyatuan tanah dan air oleh Presiden Republik Indonesia bersama para gubernur untuk ibu kota negara Nusantara. Dan selanjutnya, marilah kita simak secara seksama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Senin 14 Maret tahun 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan ibu kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur, dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi ibu kota Nusantara, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu
agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga tinggi negara, MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Mudah-mudahan tetap berdoa, semoga hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.